Dewa medis terkuat. Bab 527. 1 juta. Tiga kata ini membuat semua orang di seluruh aula lelang terkesiap kaget. 1 juta memang tidak banyak di rumah lelang Dakin. Tapi itu juga tergantung padanya, apa yang dia beli. Jika Anda membeli sesuatu yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan, harganya memang tidak terlalu mahal. Tapi jika Anda membeli produk sampah, itu masalah besar. Apa yang dilakukan Xiao Chen hari ini dengan sempurna menggambarkan apa artinya menjadi kaya dan berkuasa. Juru lelang itu gemetar karena kegirangan. Kalau sesuatu harganya 100 miliar, dia tidak akan senang kalau menjualnya seharga 200 miliar, karena komisi yang didapatnya terlalu kecil. Namun, jika suatu barang, yang bernilai 10.000 batu roh tingkat rendah, dijual olehnya seharga 1 juta, dan nilainya meningkat 100 kali lipat, komisi yang didapatnya akan luar biasa. Apakah ada yang bisa menawar dengan harga lebih dari 10 miliar? Kalau tidak, maka tuan ini akan mendapatkan barang itu. 1 juta kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Buat kesepakatan. Saat juru lelang menjatuhkan palu, Xiao Chen mendapatkan teknik bela diri. Liu Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Suamiku, apakah kamu menghabiskan terlalu banyak uang untuk membeli benda ini? Mengapa aku merasa orang lain tampak sangat terkejut?" Xiao Chen mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, "Kau terlalu banyak berpikir, mereka tidak tahu nilainya. Benda ini sama sekali bukan teknik tingkat kaisar ilahi, tetapi teknik tingkat dewa-dewa. Di atas kaisar ilahi adalah alam Dao. Dan di atas alam Dao adalah dewa-dewa. Setelah dewa-dewa adalah kaisar ilahi. Coba pikirkan, seberapa berharga benda ini. Jadi begitulah adanya. Tapi bukankah ini teknik bela diri yang belum lengkap? Ini baru setengahnya." Xiao Chen tersenyum lagi. "Jika tidak ada teknik yang bisa dipraktikkan wanita, aku benar-benar tidak punya cara untuk menciptakannya. Namun, jika ada separuhnya, aku akan bisa memperbaiki sisanya." "Oh." Liu Yunxuan mengucapkan, "Oh" panjang dan tidak bisa tidak mengagumi kepintaran Xiao Chen. Di lantai atas, Sui Lisan dan yang lainnya, meskipun tidak senang, juga mencoba membujuk. "Adik Xiao Han, jangan bersedih. Meskipun tidak banyak formasi yang bisa dilatih oleh wanita, masih ada beberapa. Di masa mendatang, kami akan mencari formasi yang lebih baik untukmu." Meskipun Zhu Xiaohan tidak mau, dia hanya bisa mengangguk. Saat ini, hidangan utama akhirnya tiba. Lelaki tua yang baru saja bertugas menjadi tuan rumah pelelangan itu pun digantikan oleh seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, serta berwajah abadi. Bahkan pakaian yang dikenakannya berubah menjadi jubah ungu tua dengan tepian emas. Jelaslah bahwa orang tua ini memiliki status yang lebih tinggi dan lebih kuat. Setelah dia tiba dan mengetuk palu kayu, Xiao Chen memperhatikan bahwa di antara kerumunan, ada beberapa pria kuat dengan kekuatan yang relatif kuat, dan wajah mereka menjadi lebih serius. Bahkan Sui Lisan dan bangsawan muda lainnya di lantai 2 menjadi bersemangat. Ini membuat Xiao Chen merasa sedikit bingung. Mungkinkah itu sesuatu yang baik? Saat berikutnya, lelaki tua itu mulai berteriak. "Selanjutnya, barang yang akan dilelang, saya yakin semua orang mengetahuinya di dalam hati mereka. Itu adalah monster peri akar teratai." Ketika Xiao Chen mendengar istilah ini, dia tiba-tiba menyadarinya. Begitu ya, pantas saja mereka begitu bersemangat. Kemudian orang tua itu mulai menjelaskan lagi. Semua orang harus tahu apa itu monster peri akar teratai. Mereka memiliki efek yang luar biasa. Setelah disempurnakan, mereka dapat secara langsung membantu kita manusia meningkatkan kualifikasi kultivasi kita. Ini adalah hal baik yang langka yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Saya harap semua orang tidak akan melewatkannya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, banyak anak muda yang tidak dapat menahan diri untuk berseru. "Ya Tuhan! Meningkatkan kualifikasi kultivasi. Apa kau bercanda? Apakah itu begitu tak terkalahkan? Bukankah ini terlalu hebat? Tidak mungkin untuk meningkatkan bakat kultivasi seseorang, bukan? Bagaimana sesuatu yang sudah ditakdirkan sejak lahir dapat diubah?" Banyak orang tidak mau percaya bahwa hal seperti itu ada. Namun beberapa orang dengan pengalaman yang kaya mulai mengejek. Sekelompok orang picik. Monster peri akar teratai adalah spesies yang sangat berharga yang diwariskan dari zaman kuno. Mereka benar-benar dapat meningkatkan bakat. Dan mereka adalah salah satu dari sedikit hal di dunia yang dapat meningkatkan bakat. Ada banyak diskusi di bawah ini. Juru lelang mengangguk puas. Inilah jenis panas yang diinginkannya. Hanya ketika emosi orang-orang tergugah,
kita dapat membuat semua orang bersemangat. Akan lebih mudah untuk menaikkan harga saat pelelangan nanti. Tak lama kemudian dia mengetuk palu dan berbicara lagi. Bawalah peri iblis akar teratai. Begitu suara itu selesai diucapkan, pandangan semua orang tertuju ke suatu tempat yang tidak jauh, dan mereka melihat seorang kultivator wanita tingkat dewa super, menggunakan rantai besi yang terbuat dari besi meteorit khusus untuk menarik seorang gadis yang terlihat sangat pendiam dan cantik, lalu perlahan berjalan ke atas panggung. Gadis itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan kulit seputih batu giok. Fitur wajahnya sama halusnya dengan gadis-gadis dalam kartun, pas dan sangat imut. Tetapi saat ini, mata besar itu dipenuhi dengan keputusasaan, kelabu dan suram, tanpa jejak cahaya. Saat melihatnya, Liu Yunxuan begitu ketakutan hingga dia langsung menutup mulutnya. Matanya terbelalak, dan matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ya Tuhan! Pria ini! Bukankah dia seorang gadis? Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bukan manusia, melainkan binatang bintang yang berubah dari akar teratai. Sebenarnya, dia hanyalah akar teratai. Baru pada saat inilah Liu Yunxuan menyadari bahwa telinganya lancip, mirip dengan telinga gadis peri di TV. Dia merasa sedikit enggan, lagi pula, pihak lain itu hanyalah seekor binatang bintang kecil, seekor monster. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa, karena dia mengetahui hal itu betul-betul dalam hatinya. Betapapun menyedihkannya pihak lain, bukan gilirannya untuk mengambil tindakan. Karena Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Semua orang sangat bersemangat. Itu adalah iblis peri akar teratai. Itu benar-benar iblis peri akar teratai. Bagus, aku harus membeli monster peri akar teratai. Pada saat ini, Xiao Zi menepuk-nepuk ayahnya. Ayah, aku ingin adik perempuan ini. Dia sangat cantik. Xiao Chen berkata sambil tersenyum. Untuk apa kau membutuhkan benda ini, bocah nakal? Garis keturunanmu telah kuubah. Bakatmu jauh melampaui orang biasa. Benda ini sama sekali tidak berpengaruh padamu. Xiao Zi cemberut. Aku tidak peduli, aku menginginkannya. Ayah, tolong belikan dia untukku. Zi sangat mencintaimu. Dan dia sangat mencintai ayah. Begitu kalimat ini diucapkan, itu benar-benar sebuah gerakan mematikan. Xiao Chen tidak tahan sama sekali. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membelikannya untukmu. Xiao Chen terpaksa menyetujui Xiao Zi. Bab 528. Harga awal untuk monster peri akar teratai adalah 10 juta batu roh tingkat rendah. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 1 juta batu roh tingkat rendah. Tentu saja, Anda dapat menggunakan batu roh tingkat menengah, tingkat tinggi, atau tingkat atas dengan harga yang sama. Sekarang, penawaran dimulai. 10 juta. Aku akan memberimu 10 juta. Juru lelang baru saja selesai berteriak ketika teriakan terdengar. Namun tak lama kemudian, teriakan lain membuatnya kewalahan. Sabi, kau mau membeli monster peri akar teratai hanya dengan 10 juta. Aku akan memberimu 15 juta. Aku akan memberimu 20 juta. Aku akan memberimu 30 juta. Harganya melonjak tinggi dan segera mencapai 100 juta. Dengan harga ini, banyak orang tidak berani lagi menawar. Karena harganya sudah naik banyak. Itu di luar toleransi banyak orang. Baru pada saat inilah Sui Lisan di lantai 2 berbicara. 500 juta. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara orang banyak langsung menjadi jauh lebih tenang. His. Ya ampun, 500 juta, gila. Meskipun perisetan akar teratai memiliki efek, ia tidak maha kuasa. Ia hanya efektif untuk orang-orang di bawah alam penguasa ilahi. Namun, dengan 500 juta, ia tidak akan rugi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda King Sui Immortal Mansion, dia sangat kaya. Sui Lisan sedikit mengangkat bibirnya, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyanjungnya. Tampaknya kali ini, hanya saudara Sui yang bisa menjadi peri iblis akar teratai. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen perlahan berbicara. 1 miliar. Senyum Sui Lisan tiba-tiba terhenti. Dia menatap Xiao Chen dengan bingung, dan semua orang juga menatap Xiao Chen. Mengapa orang ini lagi? Lihat. Orang kaya itu akan beraksi lagi. Namun, saat belalang sembah mengintai jangkrik, burung Oriole menunggu di belakang. Pada saat ini, seorang lelaki tua setingkat dewa berbicara lagi. 1,2 miliar. Wajah Sui Lisan menjadi semakin muram. 1,5 miliar. Dia sudah tahu bahwa lelang ini tidak akan mudah dimenangkan. Tapi dia tidak takut.
Kekuatan King Sui Immortal Mansion tidak diragukan lagi. Dia memiliki 10 miliar batu roh tingkat rendah, dan juga dapat meminjam 10 miliar. Pada saat yang sama, ia memiliki miliaran dalam tabungannya sendiri. Mengalahkan monster peri akar teratai jelas bukan masalah. Orang tua itu berbicara lagi. 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Keduanya bersaing satu sama lain, dan jelas bahwa keduanya bertekad untuk mendapatkan monster peri akar teratai. Namun, pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berkata, 10 miliar. Pada saat ini, Sui Lisan tidak bisa menahan keringat di dahinya. Sekalipun dia kaya, dia tidak akan berani sekaya Xiao Chen. Dia dapat menghabiskan 10 miliar hanya dalam beberapa menit. Apakah orang ini benar-benar manusia? Sang Dewa Agung pun tercengang, lalu dia mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya, jelas-jelas sudah menyerah. Semua tuan muda lainnya menasihati Sui Lisan. Saudara Lisan, mengapa kamu tidak menyerah saja? Benar sekali. Kakak Sui, aku tidak tahu siapa orang itu, tapi dia bisa mengambil uang sebanyak itu dengan mudah, dia pasti bukan orang biasa. Sui Lisan menggertakkan giginya erat-erat, urat-urat di dahinya terlihat. Apa? Aku adalah tuan muda tertua dari King Sui Immortal Mansion, bagaimana mungkin aku takut padanya? Aku akan menawarkan 11 miliar. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Chen berbicara lagi. 20 miliar. Sui Lisan merasa otaknya hampir mati. Sialan, Xiao Chen ini terlalu jahat, kan? Dia begitu saja membuang 20 miliar. Apakah semua uangnya berasal dari angin? Yang tidak diketahuinya adalah meskipun Xiao Chen tidak dengan sengaja mengumpulkan keterampilan berharga atau bahan obat apapun selama kultivasinya, dia sangat kejam ketika menyangkut kristal roh. Setelah setiap pertempuran dan pembunuhan, dia akan menjarah batu roh dan kristal lawan. Dapat dikatakan bahwa kaisar dewa lainnya, setelah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun akumulasi, memiliki semua jenis sumber daya di tangan mereka. Tetapi akumulasi Xiao Chen selama 5 tahun terakhir tidak lain hanyalah uang biasa seperti batu roh dan kristal roh. Dia miskin dan tidak punya apa-apa selain uang. Sui Lisan terlalu malas untuk berteriak lebih jauh, karena dia tahu bahwa meskipun dia berteriak, Xiao Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan dan akan terus menawar. Maka dia berdiri di tempat dan berteriak. Siapa kamu? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Aku benar-benar curiga kamu salah mengutip harga. Manajer rumah lelang Dakin, aku minta kamu memeriksa propertinya sekarang juga. Orang tua yang bertugas mengurus pelelangan itu tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memang, dia tidak jelas tentang identitas Xiao Chen. Bagaimana jika dia tidak punya uang dan pelelangannya gagal? Membunuh Xiao Chen mungkin merupakan masalah kecil, namun akan menghancurkan bisnis rumah lelang Dakin, dan itu akan menjadi kerugian. Maka dia langsung berkata, Tuan, saya tidak tahu apakah Anda bisa memeriksa kristal Anda untuk kami. Xiao Chen menatapnya dengan setengah tersenyum, mendengus, dan berkata, dia bilang aku tidak punya kristal, jadi kamu pikir aku tidak punya kristal. Kamu sangat mendengarkannya, mungkinkah kamu adalah budaknya? Liu Yunxuan mengikuti jejak suaminya dan segera berkata, ya, apakah dia punya uang? Kenapa kamu tidak memeriksanya? Kenapa malah memeriksa kami? Mendengar ini, Sui Lisan mencibir, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan bangga. Dengan kekuatanmu, apakah kau cukup layak untuk bersaing denganku? Tahukah kau siapa aku? Xiao Ziyi sedikit mengernyit dan berkata, apa identitasmu? Sui Lisan mendengus dingin. Jika aku memberitahumu, aku takut aku akan membuatmu takut setengah mati. Tuan muda tertua dari King Sui Immortal Mansion adalah aku. Dewa King Sui adalah ayahku. Xiao Ziyi melengkungkan bibirnya. Dewa apa? Istana abadi King Sui apa? Apakah sangat kuat? Yang lain langsung angkat bicara. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Dewa King Sui adalah guru dewa. Dan istana abadi King Sui adalah yang terbaik dalam berbisnis di antara semua istana abadi. Benar sekali. Nama King Sui Xianfu bernilai puluhan miliar. Siapa di seluruh dinasti Qin yang tidak mengetahuinya? Di podium, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pelelangan juga mengangguk. Benar sekali. Dalam hal sumber daya keuangan, King Sui Xianfu tidak pernah takut pada siapapun. Karena itu, mereka tidak perlu diperiksa. Liu Yunxuan dan Xiao Ziyi sangat marah dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xiao Chen menepuk bahu ibu dan anak itu dan tersenyum tipis. Mereka tidak perlu diperiksa, dan saya bisa diperiksa oleh Anda. Tapi, bagaimana jika saya punya uang? Ini.
Orang tua itu mengerutkan kening, bingung sejenak. Saat ini, Sui Lisan mencibir. Jika kamu punya uang, aku akan makan kotoran hidup-hidup di depan banyak orang. Ekspresi orang lain semuanya berubah. Saudara Lisan, bukankah ini terlalu gegabah? Benar sekali, Saudara Tateyama, jangan terlalu ceroboh. Sui Lisan mencibir. Apakah kamu takut padanya? Di Kingsui Immortal Mansion, orang kaya macam apa yang belum pernah kita lihat? Siapapun yang bisa menghasilkan 20 miliar, aku pasti mengenalnya. Dia pasti tidak punya 20 miliar. Bersambung.